asuhan keperawatan keluarga. Yang pertama ada pengkajian, yaitu tahap awal dari proses keperawatan dan merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kesehatan klien. Data yang dikaji dalam asuhan keperawatan keluarga yaitu berkaitan dengan keluarga, ada data demografi dan sosiokultural, kemudian data lingkungan, ketiga ada struktur dan fungsi keluarga, keempat stres dan coping keluarga yang digunakan keluarga, kelima perkembangan keluarga, kemudian ada berkaitan dengan individu sebagai anggota keluarga, yang pertama fisik, mental, emosi, sosial, dan spiritual. Hal-hal yang perlu digali dalam pengkajian, yang pertama ada pengumpulan data, yang termasuk yang pertama data umum, ada nama, kakak, alamat, dan telepon, dan lain-lain. Kemudian ada komposisi keluarga, ini dilengkapi genogram 3 generasi. Kemudian ada tipe keluarga, menjelaskan jenis tipe keluarga beserta kendala atau masalah yang terjadi. Kemudian ada suku bangsa, mengkaji asal suku bangsa keluarga tersebut serta mengidentifikasi budaya suku bangsa tersebut terkait dengan kesehatan. Kemudian ada agama, mengkaji agama yang dianut oleh kepercayaan yang dapat mempengaruhi kesehatan. Kemudian ada status sosial ekonomi keluarga, ini ditentukan oleh pendapatan baik kepala keluarga maupun anggota keluarga. Aktivitas rekreasi, rekreasi keluarga tidak hanya dilihat dari kapan saja keluarga pergi bersama-sama untuk mengunjungi tempat rekreasi tertentu, namun dengan menonton TV dan mendengar radio juga merupakan aktivitas rekreasi. Kemudian kedua ada riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Yang pertama ada tahap perkembangan keluarga saat ini. Tahap perkembangan keluarga tertinggi saat ini dicapai oleh keluarga, misalnya anggota keluarga terdiri dari lansia, remaja, balita, maka tahap perkembangan keluarga saat ini adalah lansia. Kemudian tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi, menjelaskan mengenai tugas perkembangan yang belum terpenuhi oleh keluarga serta kendalanya. Kemudian ada riwayat keluarga inti, menjelaskan mengenai riwayat kesehatan pada keluarga. Keluarga inti yang meliputi riwayat penyakit keturunan, riwayat kesehatan masing-masing anggota keluarga, pencegahan penyakit, dan pelayanan kesehatan. Kemudian ada riwayat kesehatan, riwayat keluarga sebelumnya. Kemudian ada riwayat keluarga sebelumnya, meliputi data-data tentang riwayat orang tua dari pihak suami maupun istri. Kemudian ada karakteristik rumah, ini diidentifikasi dengan melihat luas rumah, tipe rumah, jumlah ruangan, jumlah jendela, pemanfaatan ruangan, peletakan perabotan rumah tangga, jenis septic tank, dan lain-lain. Kemudian ada karakteristik tetangga dan komunitas RT, menjelaskan mengenai karakteristik dari tetangga dan komunitas setempat. Kemudian ada mobilitas geografis keluarga. Ini ditentukan dengan kebiasaan keluarga berpindah tempat. Kemudian adalah perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat, menjelaskan mengenai waktu yang digunakan keluarga untuk berkumpul. Kemudian yang terakhir ada sistem pendukung keluarga, yang termasuk pada sistem pendukung yaitu jumlah anggota keluarga yang sehat, kemudian fasilitas-fasilitas yang dimiliki keluarga untuk menunjang kesehatan. Kemudian ketiga ada struktur keluarga. Di sini yang pertama ada pola komunikasi, menjelaskan mengenai cara berkomunikasi antara anggota keluarga. Kemudian ada struktur kekuatan keluarga. Lalu ada struktur peran, menjelaskan peran dari masing-masing anggota keluarga. Dan yang terakhir nilai dan norma keluarga. Keempat, fungsi keluarga. Yang pertama ada fungsi afektif, gambaran anggota keluarga, perasaan memiliki dan dimiliki dalam keluarga. Kemudian ada fungsi sosialis, yaitu hal yang perlu dikaji bagaimana interaksi atau hubungan dalam keluarga, sejauh mana anggota keluarga belajar disiplin, norma, budaya, dan perilaku. Kemudian ada fungsi keperawatan kesehatan, menjelaskan sejauh mana keluarga menyediakan makanan, pakaian, perlindungan, serta merawat anggota keluarga yang sakit. Kemudian ada fungsi reproduksi. Di sini fungsi reproduksi keluarga berupa berapa jumlah anak, bagaimana keluarga merencanakan jumlah anggota keluarga. Kemudian yang terakhir ada fungsi ekonomi. Kelima ada stres dan coping keluarga, yaitu yang pertama stresor jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek yaitu stresor yang memerlukan penyelesaian dalam waktu kurang lebih 6 bulan.
Kemudian ada stresor jangka panjang, yaitu stresor yang memerlukan penyelesaian dalam waktu lebih dari 6 bulan. Kemudian kedua ada kemampuan keluarga berespon terhadap masalah. Hal yang perlu dikaji adalah sejauh mana keluarga berespon terhadap situasi atau stresor. Ketiga ada strategi coping. Ini digunakan keluarga bila menghadapi permasalahan. Keempat ada strategi adaptasi disfungsional. Dijelaskan mengenai strategi adaptasif disfungsional yang digunakan keluarga apabila menghadapi permasalahan. Kemudian keenam, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dilakukan pada semua anggota keluarga. Ketujuh ada harapan keluarga. Pada akhir pengkajian perawat menanyakan harapan keluarga terhadap petugas kesehatan yang ada. Kemudian di sini ada B, analisa data. Di sini menyatakan 3 norma perkembangan kesehatan, yaitu yang pertama keadaan kesehatan yang normal dari setiap anggota keluarga, kemudian keadaan rumah dan sanitasi lingkungan, dan karakteristik keluarga. Yang kedua yaitu diagnosa keperawatan, masalah dalam menjelaskan status kesehatan atau masalah kesehatan klien secara jelas dan singkat mungkin. Dan yang kedua penyebab atau etiologi adalah faktor klinik dan personal yang dapat merubah status kesehatan atau mempengaruhi perkembangan masalah. Dan yang ketiga tanda dan gejala adalah data-data subjektif dan objektif yang ditemukan sebagai komponen penduduk terhadap diagnosa keperawatan aktual dan risiko. 3. Perencanaan menurut Nur Salam. Di sini ada 4 terbagi. Yang pertama penentuan masalah kesehatan dan keperawatan yang jelas. Yang kedua yaitu rencana yang realistis, dan ketiga sesuai dengan tujuan dan falsafah keperawatan, dan yang keempat rencana keperawatan dibuat bersama keluarga, dan yang keempat yaitu pelaksanaan atau implementasi. Tindakan keperawatan keluarga mencakup hal-hal berikut, yaitu yang pertama menstimulasi kesadaran atau penerimaan keluarga mengenai masalah dan kebutuhan kesehatan, dan yang berikut menstimulasi kesadaran atau penerimaan keluarga mengenai masalah dan kebutuhan kesehatan, dan yang berikut memberikan kepercayaan diri dalam merawat anggota keluarga yang sakit, membantu keluarga untuk menemukan cara membuat lingkungan yang menjadi sehat, memotivasi keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan dengan cara mengendalikan fasilitas kesehatan yang di lingkungannya. Yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi adalah tindakan intelektual untuk melengkapi proses keperawatan yang menandakan seberapa jauh diagnosa keperawatan. Evaluasi kualitas asuhan keperawatan dapat dilakukan dengan yang pertama evaluasi proses adalah aktivitas dari proses keperawatan dan hasil kualitas pelayanan asuhan keperawatan, dan yang berikut evaluasi hasil adalah perubahan perilaku atau status kesehatan klien pada akhir asuhan keperawatan bersifat objektif, fleksibel, dan efisiensi. Asuhan keperawatan keluarga. Yang pertama, pengkajian keluarga. Data umum, nama kepala keluarga Tuan R, usia 70 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, alamat Margang Salor. Komposisi keluarga. Yang pertama, Nyonya A dengan berjenis kelamin perempuan, hubungan anak, umur 34 tahun, pendidikan SMK. Yang kedua, Tuan J, jenis kelamin laki-laki, hubungan anak, umur 44 tahun, pendidikan SMK. Dan yang terakhir, anak Z, berjenis kelamin laki-laki, hubungan cucu, umur 11 tahun, pendidikan SD. Tipe keluarga, tipe extended family, yaitu dalam keluarga terdiri dari bapak, anak, menantu, dan cucu. Yang ketiga, suku dan bangsa. Keluarga klien berasal dari suku Jawa atau Indonesia. Kebudayaan yang dianut tidak bertentangan dengan masalah kesehatan. Bahasa sehari-hari yang digunakan yaitu bahasa Jawa. Yang keempat, agama. Tuan R beragama Katolik serta anak, menantu, dan cucu beragama yang sama. Setiap hari Minggu Tuan R ke gereja dan setiap ada kegiatan di gereja. Dan yang kelima, status sosial ekonomi keluarga. Sumber pendapatan keluarga diperoleh dari jasa bekerja buruh tukang parkir dan anaknya berjualan di warung. Penghasilan tukang parkir 900.000, anak 1.500.000. Jadi jumlah semuanya 2.400.000. Kebutuhan yang dibutuhkan keluarga: makan 350.000, listrik 150.000,
dan lain-lain 300, jadi total semuanya 800.000. Keenam, aktivitas reaksi keluarga. Rekreasi digunakan untuk mengisi kekosongan waktu dengan menonton televisi bersama di rumah. Rekreasi di luar rumah kadang-kadang tidak pernah dilakukan. Riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Yang pertama, tahap perkembangan saat ini. Tahap perkembangan keluarga Tuan R merupakan tahap 8 keluarga usia lanjut. Tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi. Tahap perkembangan keluarga Tuan R merupakan tahap 8 keluarga usia lanjut. Riwayat keluarga Tuan R. Sebagai kepala keluarga jarang sakit mempunyai hipertensi sejak 10 tahun yang lalu. Rutin kontrol ke puskesmas 1 bulan sekali untuk cek lab dan mengambil obat rutin. Tidak mempunyai masalah dengan istirahat, makan, maupun kebutuhan dasar lainnya. Mempunyai penyakit hipertensi pada saat pengkajian. Saat pengkajian, tekanan 45 mmHg, suhu tubuh 37 derajat Celcius, berat badan 55 kg, nadi 84 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, tinggi badan 160 cm. Tuan J jarang sekali sakit, tidak mempunyai masalah kesehatan yang serius, tidak ada masalah istirahat, makan, maupun kebutuhan dasar yang lain. Tidak mempunyai keturunan hipertensi. Merokok sejak usia 20 tahun. Nyonya A jarang sakit, tidak mempunyai masalah dengan istirahat, makan, maupun kebutuhan dasar yang lain. Anak X jarang sakit, tidak mempunyai masalah kesehatan. Nomor 4, riwayat keluarga sebelumnya. Tuan R menderita hipertensi, tapi keluarganya Tuan R dari pihak bapak atau ibu tidak ada yang menderita hipertensi. C. Lingkungan. Nomor 1, karakteristik rumah. Memiliki sirkulasi udara yang baik, memiliki sistem sanitasi yang baik, dan memiliki sistem penerangan ruang yang baik. Bagian yang kedua, karakteristik tetangga dan komunitas ruangan. Hubungan antar tetangga saling membantu. Bila ada tetangga yang membangun rumah, dikerjakan saling gotong royong. Nomor 3, mobilitas geografis keluarga. Sebagai penduduk kota Yogyakarta tidak pernah transmigrasi maupun imigrasi. Nomor 4, perkumpulan keluarga, interaksi dengan masyarakat. Tuan R menyatakan mulai bekerja pukul 8 sampai 16.00 WIB. Nomor 5, sistem pendukung keluarga. Jumlah anggota keluarga yaitu 4 orang. Ke puskesmas datang sendiri. D. Struktur keluarga. 1. Pola komunikasi keluarga. Anggota keluarga menggunakan bahasa Jawa dalam berkomunikasi sehari-harinya. Dan yang berikut, fungsi keluarga. 1. Keluarga efektif. Hubungan antara keluarga baik mendukung. Bila ada yang sakit langsung dibawa ke petugas kesehatan atau rumah sakit. Dan yang kedua, fungsi sosial, yaitu setiap hari keluarga selalu berkumpul di rumah. Hubungan dalam keluarga baik dan selalu mentaati norma yang baik. Dan yang ketiga, fungsi perawatan keluarga. Dan yang 4, fungsi reproduksi. Dan yang kelima, fungsi ekonomi. Dan F, yaitu stres dan coping keluarga. Yang pertama, stresor jangka pendek dan panjang. Stresor jangka pendek, Tuan R sering mengeluh pusing. Stresor jangka panjang, Tuan R khawatir karena tekanan darahnya tinggi. Dan yang kedua yaitu kemampuan keluarga dalam merespon terhadap situasi dan stresor keluarga.
Dan yang ketiga, strategi coping yang digunakan. Yang keempat, strategi adaptasi disfungsional. G. Pemeriksaan fisik. Yang pertama, tekanan darah 140/85 mmHg, nadi 84 kali per menit, suhu tubuh 37 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit, berat badan 55 kg, tinggi badan 160 cm, hasil pemeriksaan laboratorium kolesterol 200 mg, kepala simetris, berambut bersih, berwarna putih, muka tidak pucat, mata, hidung, mulut, telinga, leher, dada, perut, ekstremitas. Dan H. Harapan keluarga. Harapan yang diinginkan oleh keluarga yaitu kepada petugas kesehatan agar meningkatkan mutu pelayanan dan membantu masalah Tuan R. Diagnosa keperawatan. Yang pertama, diagnosa keperawatan manajemen kesehatan keluarga tidak efektif berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat dalam mengenal masalah anggota keluarga dengan hipertensi. Yang kedua, prioritas masalah manajemen kesehatan keluarga tidak efektif berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat dalam mengenal masalah anggota keluarga dengan hipertensi. Screening data. Yang pertama, sifat masalah. 1. Keadaan kesejahteraan. 2. Defisit kesehatan. 3. Ancaman kesehatan. 4. Krisis yang dialami. Skor 3, but 1, nilai 3/4 kali 1 kurang 0,75. Pembenaran. Rasa takut menyebabkan peningkatan tekanan darah yang dapat memperburuk keadaan. Yang kedua, kemungkinan masalah dapat diubah. Sebagian 1 mudah, 2 sebagian, 3 tidak dapat diubah. Skor 2, buts 2, nilai 2/2 kali 2 kurang 2. Dengan pemberian penjelasan terkait penyakit yang dialaminya serta praktek penata laksanaan hipertensi non-farmakologis dapat mengubah perilaku keseharian baik dari segi makanya maupun cara mengontrol tekanan darah agar tetap stabil. Yang ketiga, potensial masalah untuk dicegah. 1. Tinggi, 2. Cukup, 3. Rendah. Skor 2, but 1, nilai 3/3 kali 1 kurang 1. Adanya kemauan untuk sembuh dan mengubah perilaku. 4. Menonjolnya masalah-masalah tidak perlu ditangani. Yang pertama, membutuhkan perhatian dengan segera diatasi. 2. Tidak membutuhkan perhatian dan tidak segera diatasi. Yang ketiga, tidak dirasakan sebagian masalah atau kondisi yang memperburuk keadaan. Skor 1, but 1, nilai 2/2 kali 1 kurang 1. Adanya kemauan untuk sembuh dan mengubah perilaku Tuan R, ingin segera sembuh dari penyakit yang dialaminya, agar dapat beraktivitas seperti biasanya sebelum sakit, dan kadang keluarga merasa sedih ketika mengingat sakit yang dialami keluarganya. 4. Intervensi keperawatan. Diagnosa keperawatan keluarga, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat dalam mengenal masalah anggota keluarga dengan hipertensi. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan manajemen kesehatan keluarga meningkat. Untuk tujuan dan kriteria hasil, yang pertama, keluarga mampu mengenal masalah di mana manajemen kesehatan keluarga meningkat. Dengan kriteria hasil, kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang penata laksanaan hipertensi meningkat. Untuk intervensi keperawatan, yang pertama, tentang edukasi kesehatan, observasi, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan, kemudian jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, kemudian berikan kesempatan untuk bertanya, kemudian jelaskan mengenai penata laksanaan hipertensi, tindakan yang dapat dilakukan keluarga. Kemudian tindakan terapeutik, yang pertama gunakan sarana dan fasilitas yang ada dalam keluarga. Kemudian edukasi, informasikan fasilitas kesehatan yang ada di lingkungan keluarga. Kemudian anjurkan penggunaan fasilitas kesehatan yang ada. Tujuan dan kriteria hasil kedua,
keluarga mampu mengambil keputusan terkait masalah kesehatan anggota keluarga, di mana manajemen kesehatan keluarga meningkat dengan kriteria hasil tindakan untuk mengatasi masalah kesehatan meningkat. Untuk intervensi keperawatan kedua, mengenai dukungan pengambilan keputusan, yang pertama diskusikan kelebihan dan kekurangan penata laksanaan hipertensi. Kemudian motivasi mengungkapkan tujuan perawatan yang diharapkan, kemudian berikan informasi yang diminta keluarga. Selanjutnya, tujuan dan kriteria hasil ketiga. Keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit, di mana manajemen kesehatan keluarga meningkat dengan kriteria hasil, gejala penyakit anggota keluarga menurun. Untuk intervensi keperawatan yang ketiga, mengenai edukasi latihan fisik, yang pertama sediakan materi dan media pendidikan kesehatan, kemudian jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, kemudian berikan kesempatan untuk bertanya, dan ajarkan latihan yang sesuai dengan kondisi kesehatan, misalnya senam ergonomis. Kelima, implementasi diagnosa manajemen kesehatan keluarga tidak efektif berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat dalam mengenal masalah anggota keluarga dengan hipertensi. Implementasi untuk yang pertama edukasi kesehatan, yaitu menyediakan materi dan media pendidikan kesehatan. Hasil media yang digunakan adalah leaflet dengan materi pengertian, tanda dan gejala, faktor risiko, komplikasi, cerdas-cerdik, dan terapi non-farmakologis tentang hipertensi. Kemudian menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. Hasil jadwal Penkes sesuai dengan kesepakatan. Kemudian memberikan kesempatan untuk bertanya. Hasil keluarga nampak bertanya mengenai jenis-jenis penata laksanaan terapi non-farmakologis selain rendam kaki menggunakan air hangat. Kemudian menjelaskan mengenai penata laksanaan hipertensi. Hasil keluarga nampak mengerti tentang penata laksanaan hipertensi seperti terapi non-farmakologis, rendam kaki dengan air hangat, dan senam ergonomis. Selanjutnya untuk implementasi yang kedua, mengenai dukungan pengambilan keputusan, yang pertama mendiskusikan kelebihan dan kekurangan penata laksanaan hipertensi. Hasil keluarga nampak mengerti kelebihan dan kekurangan penata laksanaan hipertensi seperti terapi non-farmakologis, rendam kaki dengan air hangat, dan senam ergonomis. Kemudian memotivasi mengungkapkan tujuan perawatan yang diharapkan. Hasil keluarga mengungkapkan sangat antusias dengan materi yang diberikan, kemudian memberikan informasi yang diminta keluarga. Hasil Tuan R mengatakan sangat senang dengan informasi yang diberikan, khususnya tentang penata laksanaan hipertensi. Yang terakhir, implementasi ketiga, edukasi latihan fisik. Yang pertama menyediakan materi dan media pendidikan kesehatan. Hasilnya media yang digunakan adalah leaflet dengan materi pengertian senam ergonomis dan tujuannya, serta langkah-langkah senam ergonomis. Kemudian menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. Hasilnya jadwal Penkes sesuai kesepakatan. Kemudian memberikan kesempatan untuk bertanya. Hasilnya keluarga nampak bertanya mengenai praktek latihan fisik yang diberikan khususnya pada gerakan berbaring pasrah. Kemudian yang terakhir mengajarkan latihan yang sesuai dengan kondisi kesehatan, yaitu senam ergonomis. Hasilnya Tuan R mampu mengikuti dan mempraktikkan senam ergonomis yang diberikan. Evaluasi keperawatan. Hari pertama subjektif. Keluarga mengatakan mengerti tentang penata laksanaan hipertensi. Objektif, keluarga dan Tuan R nampak menyimak edukasi yang diberikan. Asesmen, masalah teratasi, planning, pertahankan intervensi, lanjut ke TUK 2. Dukungan pengambilan keputusan. Yang pertama, diskusikan kelebihan dan kekurangan penata laksanaan hipertensi. Motivasi mengungkapkan tujuan perawatan yang diharapkan dan berikan informasi yang diminta keluarga. Hari kedua subjektif. Keluarga mengatakan akan memeriksakan kesehatannya di tempat pelayanan kesehatan yang telah tersedia. Objektif, keluarga dan Tuan R nampak menyimak informasi yang diberikan. Asesmen, masalah teratasi, planning, pertahankan intervensi, lanjut ke TUK 3, edukasi latihan fisik, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan.
Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. Berikan kesempatan untuk bertanya. Ajukan latihan yang sesuai dengan kondisi kesehatan atau senam ergonomis. Hari ketiga subjektif. Keluarga mengatakan mengerti tentang senam ergonomis. Keluarga mengatakan gerakan senamnya mudah diingat. Nyonya H mengatakan badannya terasa lebih rileks setelah senam. Objektif, keluarga Tuan A nampak semangat mengikuti senam ergonomis. Tekanan darah 140/100 mmHg sebelum senam. Sesudah senam 140/90 mmHg. Asesmen masalah teratasi, planning masalah teratasi. Nah, bagi teman-teman yang ingin kuliah di jurusan keperawatan, yuk bergabung dengan kami di Fakultas Keperawatan UNPI Manado. Teman-teman jangan khawatir karena fakultas kami ini sudah terakreditasi B. Jadi marilah bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.